Oke, malam hari ini di Juicy Up kita punya tema Fibonacci, Retrace, Rebound, Get the Profit. Nah, tapi mungkin banyak yang bingung juga kali ya, yang dimaksud Fibonacci ini gimana sih? Fibonacci tracement itu seperti apa sih, Pak? Fibonacci ya. Oke, Fibonacci itu apa ya? Salah satu tools ya, tools yang dipakai biasanya untuk menganalisa hmm, retrace apa ya? Koreksi Hmm, ya, koreksi koreksi di satu tren. Sebenarnya Fibonacci itu banyak ya macamnya. Ada Fibonacci apa ya? Fan, terus mhm. apalagi time base atau apa gitu. Pokoknya banyak banyak, tapi memang yang dipakai yang sering dipakai itu Fibonacci retracement. Oke, Itu ya itu yang paling sering dipakai pada umumnya lah dipakai itu. berarti kalau sering dipakai artinya memang dibutuhkan atau penting ya buat para trader ya, Pak? Eh Fibonacci retrace ini mengukur apa ya? Mengukur koreksinya ya. Mhm, Dia sampai di mana ya? Kan ada persentasenya itu ya, persentase mhm. di Fibonacci 0%, berapa 23%, 31%, 50%, 62%, 70 berapa 76 ya kayak terus 100% kayak Oke, gitu. Nah, memang kalau Fibonacci Fibonacci yang di eh, kalau satu saham itu eh, kuatnya ya itu kan dia koreksi ya kuatnya itu memang di golden ratio itu 38,2 mhm. sama 61,8 itu yang kuat di situ kuat. Jadi kalau misalnya satu saham itu dia naik terus dia reverse ya koreksi mantulnya biasanya di level presentasi itu 38% atau 61%. Ada juga di 50. Pokoknya antara 38, 50 sama 61,8%. Di situ yang uh, istilahnya apa ya? Level support, level support. Ini kita ngomong support tapi menggunakan Fibonacci ya. Kan di saham itu banyak tools yang bisa kita pakai. Ini salah satunya. Jadi Fibonacci retracement itu dipakai bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya indikator, tapi untuk melengkapi kayak gitu. Oke, Jadi bukan satu-satunya. oke. Nah, kalau berarti yang tadi angka yang Bapak sebutkan 38,2 sama 50 dan 61,8 itu adalah level Fibonacci retracement yang paling relevan ya untuk Betul, menentukan entry point. betul, Nah, betul. Itu paling relevan. tapi untuk cara menentukan eh, level ini untuk bisa masuk ke entry point-nya gimana nih, Pak? Nah, Cara untuk menemukannya. caranya ya, kalau caranya berarti istilahnya narik ininya ya, narik titik tertinggi ke mana, ini titik terendah mana. Biasanya kalau kalau refresh itu kita harus melihat historinya di belakang. Kita lihat history di belakang, level terendah berapa, Mhm. nanti level tertinggi berapa, nah dia terus dia koreksi ya itu baru kita bisa mengukur. Jadi kalau satu saham itu dia masih koreksi ya, masih koreksi, belum ada istilahnya pantulan, kita belum bisa pakai. Kita belum bisa pakai untuk retrace ya. Kalau mau diukur, sebenarnya ada ilmunya, tapi itu mungkin advance ya. Ada ilmunya untuk tapi itu minta advance. Kita kan ngomong retrace dulu ya, yang simple dulu, Iya, iya. kayak gitu. Tapi ada nggak Pak tandanya kalau rebound itu memang sebuah level Fibonacci yang valid gitu, bukan fake out atau fake out apa ya, palsu gitu. Ada Hmm, nggak kalau tanda gini, reboundnya? gini, kalau dari Fibonacci sendiri itu kan hanya melihat level pantulan lah ya, istilah supportnya ya. Jadi bukan 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 Fibonacci itu menentukan apakah dia fake apa memang real ya, bukan gitu. Kita juga harus melihat satu trennya, dua juga volume kenaikannya itu valid apa enggak. Nah, Fibonacci itu hanya membantu kita menentukan level support pantulan. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya
Fibonacci itu bukan menentukan oh ini uh, real atau fake, itu bukan. Itu hanya bantu untuk melihat level pantulannya di berapa sih. Oh, oke. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, berarti memang tetap perlu dilihat dari trennya, dari volume Iya, kenaikannya juga ya. volume juga, iya. Jadi kan ini hanya sebagai tools ya, Mhm. sebagai tools. Jadi untuk membantu kita menentukan entry point kita, kayak gitu. Jadi bukan bukan apa istilahnya, bukan tools yang mutlak. Kalau ini pasti naik, nggak ada. Dan juga kan di saham itu kan semua probabilitas, Ya. probabilitas. Tapi mungkin nggak Pak, kalau misalnya habis dihitung gitu ya, dilihat melalui Fibonacci ini level support reboundnya itu seperti apa, terus ternyata salah gitu. Ada kemungkinannya juga nggak? Ada dong. Berapa persen Pak? Tingkat apa Jadi ya, gini, akurasinya? kalau berapa persen sih, mungkin saya nggak bisa jawab berapa persen, tapi yang biasa saya lakukan gini, misalnya saya udah ngukur nih di harga sekian. Nah, harga sekian itu biasanya uh, kalau memang saya ngebet ngebet masuk, ya saya masuknya porsi kecil, misalnya 10%, 20% gitu. Atau biasanya saya nunggu hari ini kena support. Nah, support yang saya udah hitung itu bertahan apa enggak. Nah, kalau bertahan berarti besoknya mungkin baru saya akan berpikir untuk saya entry gitu. Jadi bukan semata-mata misalnya supportnya level sekian ya udah kita ngantri aja di situ. Enggak gitu juga. Karena kebanyakan itu kan gini, ilmunya Fibonacci ini kan banyak juga nih yang tahu ya. Nggak hanya saya aja yang tahu, kan banyak aja yang tahu. Cuma takutnya itu dari apa namanya, market itu biasanya kan sering buat misalnya support di sini nih, sengaja tuh di, di, diterusin ke bawah gitu. Nah ini kan yang antisipasi. Jadi saya pasti akan antisipasi level ini, saya pasti ingat dan saya melihat apakah memang level support ini kuat apa enggak, kayak gitu. Tapi memang ada beberapa kasus ada dia sesuai dengan level itu. Misalnya levelnya harga 100, ya memang benar-benar mantul di level 100, benar-benar ada juga saya supportnya di 100 nih, tapi dia hanya 101, kan orang 100 pasti ngantri dong, nanti banyak nih, dia cuma 101 atau 102 langsung dia mantul lagi gitu. Jadi memang cuma apa ya, relatif kita bisa melihat apa istilahnya, level supportnya di mana gitu. Jadi supaya kita bisa jaga-jaga lah, kayak gitulah ya, jaga-jaga untuk kita entry-nya di mana kayak gitu. Oke, tapi pernah salah masuk entry juga Pak gara-gara Fibonacci? Jarang. Kalau ya itu makanya kalau dulu yang saya pakai udah misalnya tadi ya level 100 ya udah saya langsung antri, ternyata jebol gitu. Jadi sekarang saya udah nggak ngantri, jadi kalau 100 udah saya biarin dulu, saya ngeliat dulu marketnya kuat apa enggak. Nah misalnya kalau saya memang mau spekulasi beli, nanti udah dekat penutupan biasanya baru saya masuk kayak gitu. Atau kalau enggak besok pagi baru saya masuk sambil melihat juga, misalnya udah level 100 nih, level 100, harga 100 udah oke, dia tutup di 101 atau 102, tapi malam misalnya Dow Jones-nya merah berdarah, ya saya tunggu juga gitu loh. Jadi bukan fix ya, bukan fix. Jadi ya relatif lah kayak gitu. Jadi kita menggunakannya untuk melihat levelnya aja. Jadi bukan langsung masuk gitu, enggak juga kayak gitu. Oke, jadi soalnya banyak kejadian kayak gitu, udah level gitu, udah ngantri, ya dikasih dijebolin terus ke bawah. Oke, jadi memang itu tadi ya, harus kembali ke melihat tren dan juga volumenya gitu Benar. ya. Ini kan cuma salah satu tools untuk membantu aja. Oke, nah di bulan Desember itu kan biasanya ada tren Santarelli nih Pak, pada banyak yang nungguin juga karena kan sebelum IHSG naik itu beberapa hari itu kan merah terus gitu kan ya. Ada yang bilang sideways, ada yang memang bilang juga ini adalah waktunya untuk koreksi saham gitu ya, karena memang di akhir tahun biasanya katanya itu ada koreksi saham. Tapi kenapa sih kalau di akhir tahun ada koreksi saham itu kenapa sih Pak?
untuk yang evaluasi window dressing. diri. Hah? Iya, window dressing ya. Jadi mungkin Ah, emiten-emitennya buat apa ya, pembukuannya bagus gitu loh. Jadi selama 1 tahun saham saya naik berapa persen gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kayak gitu. Tapi ini saya lihat ISG, IHSG sih dari bulan apa nih? November kan turun terus tuh. aha, aha. Ya dalam jangka pendek downtrend gitu. Makanya ini juga dalam jangka pendek downtrend. Ini pun kemarin hari ini closingnya IHSG pas di level MA 200 sih. Jadi besok dilihat lagi nih kuat apa enggak ini ISG. Soalnya ISG dari bulan apa ya, bulan Oktober sampai sekarang itu buat new low terus, Ya, new low terus. Ya, makanya nggak tahu nih Santarelli-nya ada apa ditunda ke Januari efek nggak tahu. oke. Tapi ini kan sempat juga ada prediksi yang bilang kalau sebenarnya IHSG itu di bulan Desember atau akhir tahun tuh bisa tembus di angka 8.000 gitu. Tapi faktanya sekarang malah turun terus gitu ya. Malah turun. Jadi Ya, apakah ada ya. possibility untuk bisa naik ke 8.000 dalam waktu 1 bulan ini? Enggak ya? Menurut saya nggak Nggak mungkin, mungkin ya? nggak mungkin. 8 To ribu be jauh true banget. ya Pak ya? Iya, saya nggak mungkin sih. Berarti kalau di 8.000 10% ya, 7.300 ya 10%an. Ya, 10% berat ya. kayaknya kok Berat ya. berat ya. Berat ya. Seberat beban hidup ini ya Pak ya. Iya mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi yang sideways seperti ini, yang downtrend seperti ini, apakah Fibonacci Retracement ini masih relevan Pak untuk kita pakai? Relevan sih, masih bisa relevan sih. Hmm. Masih bisa relevan. Sebenarnya Fibonacci itu kan cara tariknya kan pasti di antara apa ya, level tertinggi dan level terendah. Nah, selama koreksinya itu tidak menembus level terendah, Fibonacci masih valid, masih tetap valid untuk dipakai. Nah, Okay. tapi kalau sudah jebol low-nya itu udah nggak relevan untuk dipakai. Karena sebenarnya menggunakan apa istilahnya, menggunakan Fibonacci ini, saya sebenarnya ilmu dasarnya itu menggunakan Elliott Wave. Jadi harus membaca dulu gelombangnya mana dulu, baru bisa kita tarik Fibonacci-nya. Oke, oke. Tapi dengan kondisi yang sekarang berarti masih relevan ya? Masih bisa. Oke. Pokoknya selama dia kalau break low, kita harus melihatnya lebih jauh lagi kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya dengan kondisi yang seperti sekarang, terus kemudian ada saham yang volatilitasnya itu tinggi gitu ya. Gimana sih caranya atau strateginya pakai Fibonacci ini supaya tetap aman gitu, Pak? Ya kembali lagi sih, Fibonacci kan kalau meskipun sahamnya volatile ya, volatilitasnya tinggi, kita tetap melihat level supportnya berapa untuk tidak bisa masuk kayak gitu. Jadi tadi kan saya nyari-nyari tuh, kayak DRI itu waktu kemarin dia rebound, ini kan dari dia turun banyak ya. Waktu kemarin dia rebound itu dia mantul di 61,8 sebelum naik. DRI, terus ada saham baru tuh DOSS, itu juga mantul 61,8. Kayak gitu. Tadi saya lihat apa lagi ya, saya lupa dulu, saya nyatet. Pokoknya ada beberapa saham. Ya coba nanti teman-teman yang ini coba tanya deh, supaya sama-sama kita lihat contohnya ya. Ya. Oke. Kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang ini, ada nggak Pak saham atau sektor tertentu yang masih menarik untuk kita pakai atau kita terapkan dengan strategi Fibonacci ini? Apalagi menjelang akhir tahun ya. Kalau saya ingat yang dulu favorit kan finance ya, bankingnya. Big Bang itu kan favorit banget ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya BRI ya. BRI sih kalau dari Fibonacci itu ngukur Fibonacci, ya dia pasti ada mantul.
Tapi posisi sekarang ini udah hampir sama dengan low-nya di bulan Juni. Jadi kalau untuk kasusnya BRI, harga sekarang kita udah nggak usah pakai Fibonacci, lihat aja level terendah di bulan Juni, ya udah itu sebagai acuan kita untuk istilahnya apa ya? Kalau break low kita tarik, itu aja. Kecuali coba apa ya? Tadi apa ya? Tadi saya lihat saham DOS ya, itu saham baru sih. Nah, itu kemarin benar-benar mantul di 61,8 terus rebound. Tapi ini hari ini dia turun. Kemarin rebound kencang sih dari 224 itu 61,8 itu tepat 61,8 terus rebound. 61,8 rebound ke tertinggi hari ini 310. Berapa itu? 310 kurangi 224. Lumayan berapa puluh persen? Oke. Berapa puluh persen? Oke. Ya kalau memang dia pas mantul patuh kenceng pasti. Tapi ya ini kita masih lihat lagi apakah dia tetap kuat trennya apa enggak tahu. Tapi itu cuma salah satu tools untuk kita lihat supportnya di sini untuk masuk kayak gitu. Oke. Tapi berarti nggak ada sektor atau saham tertentu yang menarik Pak untuk diterapkan dengan Fibonacci ini. Kalau untuk saat ini ya. Sebentar. Ini tadi ada yang tadi L-Trader 79 bilang TINS sama MDKA dong Pak bisa direview pakai Fibo katanya. TINS dan MDKA. Coba ya kita lihat ya. TINS MDKA bisa nggak direview pakai Fibo? Atau mungkin kalau Bapak mau nunjukin grafiknya bisa dibalik apa sih screen-nya? Sebentar, saya gambar dulu soalnya kalau saya balik saya nggak bisa megang. Iya nggak apa-apa. Ini kita coba ya. Kita lihat ya Sobat Jose ya. Ini rekomendasi saham dari L-Trader tentang TINS dan MDKA menggunakan Fibo. Kalau mungkin Sobat Jose semuanya ada yang mau nanya terkait dengan Fibonacci Retracement ini, boleh langsung aja ya tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Nanti kita akan tanya juga sama Pak Medwin. Sebentar ya. Ya. Masih dihitungin ya? Enggak. Kok agak error nih. Jalan-jalan sendiri kursornya. TINS ya. TINS kalau saya mungkin ngomongnya TINS yang dari awal dulu ya, sebelum dia break high, coba ya sebentar, saya gedein dulu. Oke. Saya banyak garis soalnya, saya hilangin dulu garisnya supaya nggak bingung. Oke. Ini L-Trader bilang, pas liatin chart, komen sementara di off dulu Kaledi biar nggak ketutup. Baik, siap. Nanti kalau udah ditunjukin chatnya saya off komen sementara dulu ya. Ya, ini kok kursor saya agak-agak error. Bisa Pak? Oke, bentar, saya balik ya. Oke, bentar. Sebelum Bapak jelasin, saya mau matiin komennya dulu bentar. Oke, silakan Pak. Oke. Ini TIN, ini titik terendah, ini titik tertinggi, ya. Nah, kita mencari pantulan. Nah, ini pantulannya itu yang ini itu 50%. Oke. Nah, 50%, terus dia mantul lagi di sini
hampir hampir 61,8 itu hampir ya. Jadi memang akan, nah ini kalau misalnya di sini ya 50% pasti ada mantulnya. Nah, kenapa kan tadi dari 38 ya, 38% ya. Nah, kenapa saya nggak tunggu di sini? Ya itu kan karena kayak gini. Nah, 38% itu kan sekitar 880-an. 880-an ini saya kasih tahu angkanya yang di sini. Nah, kenapa saya nggak langsung ngantri? Ya ini, kejadian kalau kayak gini, kan akhirnya jebol bawah nih. Ya. Nah, jadi kita tunggu. Nah, misalnya di sini. Di sini kan 50% nih. 50% kan di sekitar 815, 810. Nah, hari ini kan nggak tembus nih. Nah, hari ini nggak tembus. Nah, kalau mau beli, bisa besoknya ini baru kita beli. Atau closingan hari ini. Closing ini kita beli. Ya kayak gitu. Jadi, kenapa nggak langsung ngantri di, apa istilahnya, supportnya? Ya ini, kejadian kayak gini yang tadi saya bilang. Makanya, saya nggak pernah ngantri di support berapa langsung saya ngantri itu nggak pernah. Saya mungkin nggak pernah. Jadi saya ngelihat nanti sore atau besoknya gitu baru saya beli, karena gitu. Nah ini Kak, apa namanya, si Tins mantul. Ini kan mantul dulu ini. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong sekarang posisi sekarang, ya kan ngomongnya itu yang kemarin kan udah terjadinya posisi sekarang gimana? Nah posisi sekarang itu bisa apa namanya, bisa dua caranya. Kalau kita mau benar-benar ngambil ekstrim, berat ini paling tinggi nih, ini ya udah kita nariknya di sini, titik tertinggi di sini, titik terendahnya sama. Nah kita lihat ini 50% lagi. Ini di 50%. Ya. Jadi mantul 50%. Kayaknya Tins ini mainnya Fibo 50 deh. Ya 50 dia mantul, 50 dia mantul. Kayak gitu. Ini 50 kan langsung mantul deh. Sorry. Kalau MDKA gimana, Pak? Coba kita coba MDKA ya. Ya, kita coba MDKA. MDKA belum bisa. MDKA kan soalnya gini. Soalnya kan ini turun nih. Ya. MDKA yang bisa kita ukur di sini. Yang ini. Kalau ini kan nggak bisa, masih belum ada pantulan lagi. Ini kan dia masih buat break low nggak bisa berarti. Kalau coba ya kita coba ya MDKA-nya di sini ya. MDKA itu mantulnya lebih dari 61 sih. Udah nggak ke bisa 76. Dia udah lewat sih dari 76 sih. Nggak bisa kalau MDKA. MDKA nggak bisa. Bisa. Nanti kita coba dengan emiten yang lain ya, Pak ya? Iya, boleh. Yang tadi saya bilang ya, ini kan saham baru nih. Ya. DOS. Nah ini. Yang DOS-nya bisa nih. 0%. Yang DOS gimana nih? Yang DOS ini nih. Ini mantulnya. Dia mantulnya, dia di sini juga mantul nih. 50 juga dia mantul 50. Tapi nggak kuat. Yang 61-nya nih baru dia mantul lagi. 61 dia mantul lagi nih. Yang ini. Jadi 224. Ini kan low hari ini 224. Ya. Jadi kalau DOS ini persis 224. Kayak gitu. Oke. Kita kembali dulu ke Pak Medwin, Pak, sebelum kita ngebahas emiten yang lain. Nah, ini tadi kan Bapak bilang kalau nggak bisa ya udah harus di-cut gitu ya, harus di-cut loss gitu ya, harus di-stop loss gitu. Gimana sih caranya untuk melakukan cut loss atau stop loss itu? Target profit yang realistis kalau dilihat dari level Fibonacci gitu. Kalau gini, Fibonacci itu kalau cut loss lumayan jauh ya. Lumayan jauh karena kan ya pokoknya tergantung sahamnya. Tapi memang kalau cut loss itu kayak gini deh.
Bentar, saya balik ya. Jauh ini maksudnya seberapa? Maksudnya selisih Gini, angkanya misalnya berapa? gini. Fibonacci kan selalu kita pasti akan mengukur level tertinggi dan level terendah. Ya. Ya. Nah, misalnya kita masuk di 61 nih. Ya. 61 ini 224. Oke, 224. Sedangkan level paling rendah itu harga 142. Itu 100 poin. 100 poin kalau 240 itu berapa ya? 20% lebih kalau nggak salah ya. Sekitar 20%-an. Jadi memang jauh. Kalau pakai Fibonacci itu jauh. Kalau misalnya mau dekat ya, mau dekat itu gini, mau dekat kayak gini deh. Kita masuk di 224 tuh. Nah 224 kan level 61%. Ya. Ya udah berarti cut loss-nya kita di 224 ini. Kalau break low, kita out dulu. Kayak gitu. Jadi strateginya kayak gitu. Kalau istilahnya kalau mau cut loss ya. Ya. Kalau mau cut loss Nah, kayak gitu. biasanya apa nih Pak kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para trader kalau pas waktu ngitungin Fibonacci dalam menentukan entry point atau melakukan cut loss itu? Biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan untuk Paling entry sering. point sama waktu cut loss-nya? Sebenarnya kesalahannya bukan di entry point-nya. Gambarnya yang salah. Narik garisnya yang salah. Narik garisnya yang salah. Jadi nariknya itu bukan di level ekstrim. Jadi maksudnya gelombang kecil dia udah narik. Biasanya salah di situ. Kalau cut loss-nya salahnya biasanya seringnya di mana? Ya itu, kalau narik salah, pasti cut loss-nya udah salah. Jadi salah dari awal gitu ya? Iya, salah dari awal. Memang kalau untuk pakai Fibonacci ini agak tricky ya. Agak tricky. Jadi memang harus baca trennya dulu. Baru kita bisa menentukan level mana yang kita bisa narik Fibonacci-nya. Kayak gitu. Tadi kan Pak Medwin kan sudah bilang ya kalau misalnya angkanya itu di angka level supportnya itu yang ideal kan 38,2, 61,8 sama 50 gitu ya. Tapi yang paling signifikan tuh yang di angka 61,8, benar Pak? Betul. Kenapa itu Pak? Sebenarnya kan dia sebenarnya dua level ya, 38,2 sama 61,8. Itu sebenarnya dua level support. Dua level yang memang itu kalau digabungin kan jadi 100%. Jadi di Fibonacci itu ada namanya golden ratio. Nah, golden ratio itu ya itu. Makanya kita menentukan 38 atau 61. Itu golden ratio-nya di situ. Oke. Ini ada pertanyaan dari Alter 79 nih Pak. Nariknya tuh sampai ujung garis di candle atau tidak? Iya. Shadow-nya kakinya juga dihitung. Bukan badannya, kakinya juga dihitung. Nah, untuk prediksi akhir tahun ini ada nggak nih Pak? Prediksi untuk tren koreksi teknikal? Dari apanya dulu nih? Dari ISG. Dari ESG-nya dilihat dari kalau misalnya mau menggunakan tools dari Fibonacci gitu. Nah, kita coba ya. ISG, kita ngambil ISG, nggak usah ini nanti ya. Kalau kita ngambil yang pendek ya SG ini sebenarnya di level support 61. Support level 61 itu sekitar benar. 61 itu sekitar 7.130-an. 7.130-an. Itu sebenarnya level 61. Jadi secara kasarannya kita ngomong, sebenarnya 7.130-an itu ISG nggak boleh main di bawah itu.
karena gitu untuk melanjutkan rally-nya ini ya sih nggak boleh main di bawah itu. Kalau dari apa istilahnya dari patokan Fibonacci ya kita ngomongin. Sebenarnya nggak boleh. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh, harusnya nggak boleh. Kalau kita patokannya Fibonacci ya. Ya, oke. Ini untuk Sobat Juicy semuanya, kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja ya, tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar terkait dengan Fibonacci Tracement gitu ya. Nah ini boleh dong Pak dikasih tips ke kita, caranya kita mempersiapkan portofolio gitu ya, agar lebih efektif di koreksi akhir tahun ini, supaya nanti tahun depannya tuh lebih fresh gitu. Kalau saya sih ya, pokoknya milih saham jangan yang buat break low ya, jangan ya. Break low ya. New low. Jadi new low, lower high, lower low itu kan. Meskipun itu saham murah ya, jadi dia kan lebih murah kan. Tapi murah lebih murah kan. Jadi saham yang trennya higher high, higher low. Jadi supportnya naik, high-nya juga naik. Itu lebih kuat tren. Mending milih sahamnya kayak gitu ya. Oke. Pokoknya jangan yang break low, jangan lah. Yang break low ya. Jangan. Break low. Ya, sebagus apapun saham itu mau ngomong fundamentalnya bagus atau jangan. Kalau saya kan orang teknikal ya. Saya orang teknikal. Jadi saya untuk fundamental saya nggak pernah lihat. Saya biasanya ngelihat grafiknya. Soalnya kalau udah break low itu ada sesuatu kan. Oke. Itu dia untuk caranya untuk supaya lebih efektif ya. Oke. Iya. Ini Pak ada yang sebentar. Ada beberapa yang ada yang nanya. Ini dari Joseph. Kalau BRPT tarik fibonya dari atas ke bawah atau sebaliknya nih Pak? Dari atas ke bawah atau sebaliknya untuk BRPT tarik fibo? Dari atas ke bawah mungkin bisa lebih jelas, lebih detail sebutin ini deh, bulan apa supaya nggak salah paham. Soalnya atasnya dari Pak Joseph sama atasnya saya beda. Oh. Ngomongnya. Ya, jadi kan? Memang harus ditentukan bulan kapannya ya? Iya. Jadi kapan? Oke. Mungkin Pak Joseph boleh diinfo nih Pak. Kemudian ini juga dari Hula Hoop yang Lala. Kak boleh nggak pakai emiten SCMA nyocokin hasilnya barusan ngambil titiknya? Untuk bulan apa nih? Bulan ini ya berarti ya Pak? SCMA. SCMA. Dia mau nyocokin hasilnya nih. SCMA itu yang low-nya udah kelihatan sih. Low-nya 26 April. SCMA benar ya SCMA. 26 April. High-nya di 3 Juni. Oke. 3 Juni. Benar nggak? Tadi namanya siapa ya? Tadi namanya Hula Hoop yang Lala nih. Ya. Hula Hoop. Bener nggak? Coba dicek nih. Jadi low-nya di bulan April ya? Bukan. Low-nya April tanggal 26. 26 April. High-nya di tanggal 3 Juni. Oke, tuh coba di informasi ini ya, apakah sama atau enggak untuk SCMA, untuk Hula Hoop yang Lala. Kemudian untuk tadi Pak Joseph boleh diinfo Pak, untuk BRPT-nya tuh mau dilihat itu dari bulan apa? Yang dari atas ke bawahnya itu, ya. Kalau FCMA mau ngambil yang pendek, mungkin maksudnya yang Kak Hula Hoop ini mungkin ini ya, low di 2 Oktober kali ya. 2 Oktober, high-nya di 22 Oktober, bener nggak? Oh, saya terlalu dini ngambilnya katanya. Terlalu awal ngambilnya katanya. Untuk yang SMA. 16 Mei. Tuh, udah 16 Mei. 16 Mei yang tanya BRPT. Iya, Pak Yosef ya, mulai 16 Mei. Betul. 16 Mei 2024 ya? Iya. Benar ya?
Ya. Ya benar. Benar Kalau ya? mau gini, kan saya ngomong lagi, tergantung nih, kita ngelihat time frame yang sepanjang apa. Itu harus ditentukan dulu, sepanjang apa dulu, kayak gitu. Soalnya kalau ngomong 16 Mei, ya benar untuk istilahnya time frame pendek. Kalau mau time frame panjang, bukan di situ tariknya juga. Oke. Jadi Ini jadi Pak Medwin, ini Pak Jose bilang BRPT-nya 17 Mei sampai 22 November. Bentar. 17 Mei sampai 22. Oh, gini Pak. Kalau Bapak nariknya paling ini kan gini. Kita ngomong BRPT dulu ya. Ya. BRPT ini sekarang kan harga sekarang itu kan break low. Jadi kalau ngomong 17 Mei itu kan harganya di atas. 17 Mei itu harganya sekitar 1.400 sekian. 22 November itu harganya kan sekitar 790-800. Jadi berarti kan posisinya BRPT gini. 17 Mei. Mau ditunjukin grafiknya mungkin Pak? Bentar, Okay. saya matiin commenting dulu ya. Ini kita bahas untuk Sobat Jesi semuanya, ini kita lagi membahas BRPT 17 Mei sampai 22 November. Oke, bentar. Oke. Coba gimana Pak Medwin? Oke. Ini BRPT ya? Ya, BRPT. Kalau ngomong ini kan 17 Mei. Ini 22 November nih. Ini. Nah, gini Pak. Kalau yang namanya pakai Fibonacci retracement, posisinya bukan kayak gini Pak. Ini kan berarti ini tinggi, ini pendek, lebih rendah ya, break low. Kalau yang retracement kita posisinya gini ya, gini. Jadi ininya diukur Pak, koreksi ininya diukur. Kalau kayak posisi kayak gini, ini kan titik ini sama titik ini, tinggian titik ini daripada ini. Jadi ini bukan retracement. Retracement itu kayak gini. Nah ini naik. Nah ini retracement. Namanya retracement itu gini, koreksi ini. Kita ngukur ini supaya kita dapat yang ini, kayak gitu. Jadi kalau kayak gini kan kebalik. Ini udah turun nih. Ya, oke. Iya kan? Okay. Nah kalau ini ada lagi ilmunya. Itu untuk ngukur kedalaman ini bisa juga pakai Fibonacci retracement. Tapi kesempatan yang kali ini kan kita ngomong untuk ngukur kita ini kan, reboundnya ini yang kita cari kan. Iya. Bukan kayak gini. Jadi kebalik Pak. Oke. Kita harus nyari kayak gini Pak. Naik, terus koreksi ini yang kita cari. Kalau ini kan bukan Pak. Ini udah di atas, ini ke bawah. Kayak gitu. Oke. Ngerti nggak kira-kira mungkin Pak? Oke, Pak Joseph ya. Nah, coba hidupin komennya lagi coba. Oke. Ngerti nggak kira-kira? Pak Joseph paham ya Pak Joseph ya. Jadi kebalik gitu ya. Karena harusnya kita cari yang dari bawah ke atas dulu, bukan dari atas ke bawahnya. Untuk Pak Joseph ya. Ntar lagi kita bahas SMA ya Pak ya. Oke. Pak Joseph aman ya? Bisa dipahami ya Pak penjelasannya ya Pak Joseph ya? Aman. Jelas Pak katanya. Oke. Sekarang SMA boleh Pak? Boleh. Jadi menjawab pertanyaan dari Hula Hobi yang Lala untuk SMA. SMA ini juga ini kok salah satu saham yang saya lagi lihat juga. Oh iya, oke pas berarti ya. Ya pas. Nah, sebentar ya. Oke, SMA. SMA benar. SMA gini. Ini ke sini kita nyari ini. Ini ke sini kita cari ini. Oke. Itu benar. Tapi kalau dilihat dari kayak gini, kita nggak usah ngukur Fibonacci karena ini sama ini udah double bottom. Jadi anggapannya udah nggak usah ngukur deh. Ini sama ini dekat ini udah masuk aja. Tapi kan udah terlambat nih. Ini sekitar 117 kalau nggak salah. Ini sebenarnya posisinya bagus waktu kemarin di sini. Oke. Ini dia turun ini gara-gara selesai bagi dividen kalau nggak salah. Selesai bagi dividen. Nah ini posisinya bagus.
Posisinya bagus. Oke. Benar. Jadi kalau nariknya high-nya di sini, low-nya di sini untuk cari retrace ini. Itu benar. Kalau ini kalau kayak gini benar. Kalau misalnya yang di sini aja, nah ini kita salah. Ini kan tadi posisinya kayak BRPT kan? Iya. Di atas sama itu nggak, bukan. Jadi dari sini ke sini. Jadi naik ini, yang ini, kita cari retrace-nya ini untuk kita dapat yang ini. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk Kak Biang Lala, hula hoop Biang Lala jelas ya? Hula hoop Biang Lala. Jelas. Oke, jelas ya Kak ya? Oke. Seru juga ya Pak kalau ada grafiknya kayak gini ya Pak ya? Iya, seru. Ya, ini tadi ada juga yang minta tolong liatin ini dari Ibu Onglis. Sebentar, mana tadi ya? Oh, sorry Pak. Tadi ini Elfreder 79 nanya, nariknya itu sampai ujung udah ya? Tadi udah dibahas. Iya. Sampai ujung garis ya? Sampai ujung garis. Jadi ini ya misalnya, tunggu ya, saya besarin. Nah ini. Ini kan ada kakinya nih. Ya, sampai kakinya paling atas. Oke. Harus sampai kakinya. Oke. Sebentar. Ini tadi saya lihat ada Ibu Onglis ini nanya antara PTRO, Saratoga sama Adro Pak. Yang bisa dilihat Fibonacci-nya yang mana nih Pak? Coba Adaro ya. Adaro kan lagi hot. Lagi hot ya. Karena habis ngelepas Adi IPO itu ya. Iya, betul. Oke, hula hoop Biang Lala jelas. Oke. Sekarang kita coba lihat Adaro menjawab pertanyaan dari Ibu Onglis. Kita lihat secara Fibonacci-nya seperti apa. Sebentar saya turn off dulu. Oke. Mungkin kalau Adaro, mungkin kita lihatnya gini, waktu naik ya. Jangan lihat yang sekarang, karena sekarang kan tiba-tiba turun ya. Ini kan tiba-tiba turun nih. Ya. Auto reject ARB ini. Yang kita lihat yang di sini. Kita lihat dari sini. Nah ini coba nih. Tanggal berapa tuh Pak? Bulan Januari 2024. Oke. Low-nya di situ sekitar 2.300-an. High-nya di 15 Februari 2.570. Coba ditarik itu. Harusnya sih, nah ini kayaknya lewat sih dari 61 sih. Dari 61 sih. Atau kalau mau kita ngambil yang besar masuk ke sini. Itu bisa juga. Jadi Fibonacci kan sebenarnya tergantung ya. Kalau kita narik yang pendek, berarti kita mainnya pendek. Kalau kita narik yang panjang, kita mainnya lebih panjang. Oke. Gitu. Tapi yang paling sering dipakai yang pendek atau yang panjang, Pak? Atau tergantung kondisi juga ya? Iya, tergantung kondisi, tergantung masing-masing orang. Apa ya istilahnya? Kebutuhannya. Iya, kebutuhannya. Investnya apa? Mau pendek, mau panjang, mau swing sebulan misalnya, atau mau tahunan, itu beda semua. Karena gitu. Oke, ini untuk kalau Ibu. Untuk Adaro, kenapa Pak? Kalau Adaro sih mungkin Adaro misalnya sebentar. Adaro sih mungkin lebih gini ya. Kita ngomong yang besar ya, yang besar dulu ya. Nah ini Adaro high-nya di 21 September 2023, low-nya di Mei 2023. Oke. Jadi ini, nah ini kita cari yang retrace-nya ini. Oke. Retrace-nya ini. Nah retrace-nya ini kan dia pertama mantul di 38 nih. 38 mantul. 50 tembus, 61 mantul nih. 61. Oke. 61 mantul lagi. 61 mantul. Jadi dia di 61 yang lebih kuat nih. Meskipun ini ada break low sih, tapi break low-nya cuma dikit. Tapi berarti 61. Dia lebih valid di 61. Nah, ini kan panjang nih. Ini kan panjang kan. Kita tariknya dari September
Mei sampai September itu berapa bulan ya? Mei, September, 4 bulan. Iya. 4 bulan. Iya. Nah, 4 bulan, dan 4 bulan terus habis itu kan rebound. Rebound tinggi. Nah, ini Fibonacci-nya nih. 61. Dia bertahan di 61. Habis itu dia rebound. Oke. Ya lama sih memang. Untuk mainnya ini berarti udah setahun ya? Iya. Adaronya. Udah setahun. Iya, oke. Ya bisa aja gitu. Oke. Ini untuk Adaro ya, jelas ya? Iya, Adaro. Oke, semoga bisa memberikan gambaran tentang Fibonacci. Mungkin bisa kembali lagi ke Pak Medwin. Oh, oke. Sebentar. Oke. Ini dengan gambar kayak gini jadi lebih jelas sih Pak, jadi lebih bisa ada bayangan gitu untuk melihatnya. Iya. Oke. Mungkin satu emiten lagi kali ya Pak kalau bisa. Boleh. Oke. Boleh. Apa nih? Untuk Sobat JC semuanya ada request mau coba lihat emiten apa yang akan mau dilihat untuk yang mau dilihat Fibonacci retracement-nya? Boleh kalau misalnya ada yang mau request satu emiten sebelum kita, karena nggak berasa loh Pak, ini kita udah hampir 1 jam. Oh iya. Seru banget. Brand katanya. Brand? Bisa nggak Pak? Ada yang request brand, ada yang request Saratoga, ada yang request MNCN. Mau yang mana nih Pak? Brand, SRTG, ya? Saratoga sama MNCN. Boleh dipilih, ayo. Nah, ada Inco. Saya cari. Ada yang request Inco juga. Saratoga ini kelihatan Saratoga bagus nih. Sebelum naik Saratoga bagus. Tunggu sebentar, saya lihat semua dulu. MNCN sih posisi sekarang udah hampir sama dengan double bottom ya. Jadi nggak usah lihat Fibo lah, lihat aja bottomnya berapa, yaitu masuk di dekat situ. Saratoga oke, sebelum naik ya. Inco. Inco ini break low kalau nggak salah ya. Oh ya, break low. Inco nggak bisa break low. Oke, Inco nggak bisa karena break low ya. BBTN? Ya, BBTN sama juga, udah bukan dekat low, jadi udah hampir double bottom. Ya udah, bottomnya itu berapa ya udah, nggak usah pakai Fibo lagi. Oke, jadi yang bisa dilihat tadi Saratoga berarti ya? Saratoga. Boleh. Bisa nggak? SRTG. Nah, saya gambar dulu ya, baru nanti saya balik. Ini sambil nungguin Pak Medwin gambar dulu gitu ya. Beberapa emiten sudah diberikan, terima kasih banyak. Banyak sekali yang request ya, tapi sudah dicoba dilihat satu-satu dan akhirnya kita pilih Saratoga. Kita coba lihat dulu gambarnya Pak Medwin untuk Saratoga. Meskipun banyak yang request brand kayaknya ya. Banyak yang request brand. Ini Saratoga atau brand nih Pak jadinya? Saratoga, oke. Silakan dilihat Saratoga. Nah, Saratoga itu low-nya di bulan Juni 2024. High-nya di sini. Ini kita ngomong sebelum naik ya? Ya. Ini berapa nih? Bentar. Juli 19 Juli. Nah, Saratoga. Juni kapan Pak? 2024. Juni 2024. Oke. Low Juni 2024 sama Juli 2024. Si Saratoga ini mantul di 61. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nih. Ini kan 61 nih. 61,8. Ini low-nya nih. 61,8 buat kaki ini. Jadi dia naik buat kaki, satu break high dan naik terus sampai segini. Ini mau break high lagi nih. Mau break high lagi ya. Ya. Jadi ini apa istilahnya, patuh 61-nya nggak tembus. Oke. Jadi mungkin apa namanya, market makernya tahu 61, oh dibuat bagus nih 61 mantul. Oke. Ini untuk Saratoga ya Pak ya? Iya, Saratoga. Yang
sebentar lagi akan break high. Iya, sebentar. Mungkin besok bisa break high itu aja. Kenapa? Pak, besok kenapa? Mungkin bisa break high besok, soalnya kurang 1 poin. Oke. Kurang 1 poin. Oke. Terima kasih Pak. Boleh balik lagi nih ke Pak Medwin nih. Oke, sebentar. Oke, seru nih Pak. Seru. Soalnya ngeliat grafik. Jadi ada kan kalau misalnya kita dijelasin tanpa grafik kayak mencoba menggambar di otak kita ya, karena kayak gimana ya maksudnya gitu loh. Iya, kan? benar. Terima kasih banyak ya untuk Sobat JOC yang sudah ikutan ngasih advice, ada yang nanya juga gitu ya. Terima kasih banyak, dan gak berasa ini sudah 1 jam kita nemenin Sobat JOC semuanya di Rabu malam ngomongin tentang Fibonacci retracement. Semoga ini pembahasan kita malam hari ini bisa memberikan insight, bisa memberikan informasi, dan juga bisa memberikan masukan juga ya untuk Sobat JOC yang mau mencoba pakai Fibonacci ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, pastinya juga untuk Pak Medwin. Thank you so much Pak, udah sharing ilmunya. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah last brand yuk Ci. Ya udah, kita coba brand lah ya terakhir ya. Oke. Bonus dari Pak Medwin nih, karena pada request brand. Oke, boleh. Kita ngomong brand yang sekarang aja ya. Brand yang sekarang. Ibu Englis, thank you. Sama-sama Ibu. Ini masih digambar dulu ya sama Pak Medwin ya. Iya, bentar ya. Ini kita akan membahas brand sesuai request dari para netizen, para Sobat JOC semuanya yang request brand. Sebentar. Oke. Kalau brand sih saya lihat brand yang sekarang itu kan dia udah hampir sudah hampir sama dengan bottom sih. Jadi untuk istilahnya Fibonacci ketahan sih memang. Ini loh, lihat ya. Ini waktu dia rebound, waktu dia naik, kan dia koreksi nih. Ya. Nah ini di 61 kan dia bertahan nih berapa hari ini? 1, 2, 3, 4 hari. Dia memang ketahan, tapi karena mungkin sentimennya jelek ya, marketnya jelek, akhirnya di low. Tapi tetap ketahan. Jadi maksudnya level 61 itu tetap ada level psikologis yang harga itu pasti ketahan gitu. Sebelum, nggak tahu dia lanjut naik atau di low dulu baru naik, nggak tahu. Tapi pasti ini membuktikan bahwa teori 61,8 itu benar gitu loh. Maksudnya bisa ketahan. Harganya bisa ketahan di situ. Oke. Gitu. Itu untuk brand. Ini untuk brand ya, Pak ya? Iya, brand. Oke. Semoga puas ya menjawab rasa penasaran para Sobat JOC ya. Bonus nih dikasih brand ya. Bonus ya. Makasih loh Pak udah dikasih bonus lah. Biasanya kan orang suka kalau dikasih bonus. Oh gitu ya. Iya dong. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak untuk waktunya, untuk ilmunya. Kita ketemu next time ya Pak ya. Oke, thank you. Terima kasih Sobat JOC semuanya. Kita ketemu lagi besok di Morning Juice jam 8:30 pagi ya. Bye-bye, selamat malam. Saya Emilia pamit, Pak Medwin juga pamit. Bye-bye.